Jadi aku mau ajak kalian bahas soal tragedi Bintaro yang mana ini emang dianggap sebagai sejarah terburuk perkeretaapian dan yang paling menyeramkan yang pernah terjadi di Indonesia. Mungkin kalian ada yang tahu tragedi Bintaro tapi nggak tahu kayak gimana kisah detailnya. Nah jadi di sini kita bahas dari awal mula kisahnya ini kayak gimana dan kayak gimana kisah dan kejadiannya dari sudut pandang mantan masinisnya yang emang sempat menceritakan kronologi kejadiannya di beberapa media dan juga dari sudut pandang beberapa sumber dan orang yang sempat menyaksikan kejadian ini secara langsung. Pokoknya di sini kita bahas secara detail karena ini menurut aku menarik banget sih untuk dibahas. Kita bahas tragedi Bintaro 1 dan 2. Lah kenapa ada Bintaro 1 dan 2? Nah itu juga ada penjelasannya yang nanti bakal aku jelasin secara detail. Jadi langsung aja nih kita bahas. Selamat Suradio lahir di tahun 1939 di Purworejo, Jawa Tengah. Yang mana dia itu tinggal di rumahnya yang gak gitu jauh dari stasiun kereta yang ada di kampungnya. Yang ngebuat sejak kecil Selamat ini sering beraktivitas di stasiun Sukoharjo. Yang ngebuat ya Selamat ini tuh ya jadi familiar bahkan bercita-cita kerja di dalam dunia perkereta api. Terus setelah dia dewasa yang saat itu dia ini udah berusia 25 tahun, tepatnya itu di tahun 1964, Selamat pun ikut tes pegawai kereta yang diadakan perusahaan negara kereta api yang sekarang itu dikenal dengan PT KAI. Dan di tahun itu juga kabar baik pun datang karena Selamat ini dinyatakan lulus untuk menjadi pegawai kereta. Dan di tahun itu juga ya Selamat pun itu langsung ditugaskan ke Jakarta yang bekerja sebagai pegawai di Inspeksi Jakarta. Karena ini Selamat pun pindah ke Jakarta dan tinggal dengan istrinya di rumah kontrakan yang ada di sana. Dan di Jakarta juga Selamat pun itu mulai aktif bekerja sebagai pegawai di inspeksi kereta, yang mana tugasnya ya itu merawat dan pengecekan kondisi kereta sebelum berangkat. Karena emang punya dasar minat dengan perkeretaapian, jadinya Selamat pun benar-benar menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Alhasil nih ya, 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1966, dia pun itu lulus ujian untuk menjadi asisten masinis. Yang akhirnya sejak itu ya dia pun itu mulai bertugas sebagai asisten masinis. Terus setelah 5 tahun bertugas sebagai asisten masinis, akhirnya di tahun 1971 ya cita-citanya pun itu benar-benar tercapai. Karena di sini Selamat ini akhirnya jadi masinis kereta api lokal Jakarta dengan jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang. Tahun-tahun pertamanya jadi masinis awalnya nggak ada masalah apapun tuh, semuanya berjalan normal sampai akhirnya ya disinilah musibah besar pun terjadi. Setelah 16 tahun menjadi masinis, saat itu di tanggal 19 Oktober tahun 1987, tepatnya di hari Senin pagi. Nah saat itu kayak biasa, Selamat ini bertugas sebagai masinis di kereta KA 225 dengan jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang. Selamat saat itu didampingin asisten masinisnya yang bernama Soleh dan kondekturnya atau petugas gerbongnya yaitu bernama Adung Syafei. Yang mana di pagi itu mereka yang harusnya tiba di stasiun Sudimara jam 6.40 itu ngalamin keterlambatan selama 5 menit. Yang akhirnya mereka tiba di stasiun Sudimara itu jam 6.45. Yang mana karena keterlambatan inilah semuanya jadi berantakan. Kenapa? Karena saat itu ada kereta lain yaitu KA 220 yang berada di jalur yang sama dengan kereta Selamat ini yang sama-sama ada di jalur 1.